Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Silakan Farel dipimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana? Sudahkah kalian mendownload bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah, Bu. Kita telah belajar mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum saya masuk ke pembelajarannya, masih ingat nggak sama pembelajaran minggu lalu? Mengenai kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam aspek religius, yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian dalam aspek sosial, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Kemudian dalam aspek pengetahuan, memahami ketentuan tentang Ayo maju, maju. Ayo maju. Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencarian dan pekerjaan. Untuk itu, gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran COVID-19 di hari-hari terakhir. Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian. Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan. Siapa tadi yang jawab bantuan subsidi tadi? M. Dava. Saya, Bu. Ya, Dava. Lama tidak bertemu ya, jadi saya lupa suaranya. Nah, baik. Ada bantuan subsidi, kemudian permasalahan PPKM, ada tadi juga membahas mengenai prokes. Masih ingat dengan prokes 5M apa saja? Memakai masker, Jaga jarak, mencuci tangan, mencuci tangan, gunakan masker, mencuci tangan, terus jaga jarak, menjaga jarak sudah tadi, mengurangi mobilitas, mengurangi mobilitas, terus apa lagi? Di rumah aja, ya, ada 5M itu ya. Kita untuk hari ini kita memang tidak bisa bertemu, makanya salah satu bentuk upaya kita untuk mencegah COVID ya ini tadi kita belajar melalui daring. Nah, sebenarnya kalau kita simpulkan sebenarnya secara garis besar, apa sih tujuannya? Maksud saya apa sih kaitannya? Kenapa harus presiden yang menyampaikan? Kenapa tidak yang lain? Kenapa presiden bisa mengatur kita untuk apa itu namanya harus PPKM dan lain sebagainya? Hal itu semua berkaitan dengan tugasnya presiden sebagai kepala negara, di mana dia memiliki kekuasaan untuk mengatur negara kita. Kekuasaan itu 17 Agustus saat proklamasi kemerdekaan. Nah, pada puncak itu merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan kita sendiri, di mana pada hari itu kita telah menjadi bangsa yang merdeka, bebas menentukan nasib kita sendiri, tidak lagi diatur oleh bangsa lain atau oleh penjajah. Nah, selanjutnya nih, tahu nggak ini siapa yang digambar ini? Ada yang tahu ini siapa? Bisa angkat tangan. Ini siapa anak-anak? Bapak saya bukan, bapaknya Nur Fitriana juga bukan. Atau bapaknya Fatia?
Gak ada yang kenal sama ini? Ini kelamaan gak sekolah atau seperti apa ini? Ini siapa? Ada yang tahu? Bung Dari Tomo. Bung Tomo. Ini Bung Tomo ya. Bung Tomo itu salah satu pemimpin atau penggerak masyarakat Surabaya pada saat peristiwa 10 November. 10 November itu diperingati sebagai hari apa, anak-anak? Hari pahlawan. Hari Pahlawan. Hari Hari Pahlawan. Pahlawan. Masih ingat nggak sama sejarahnya peristiwa 10 November? Lupa? Apa nggak tahu ini? Yang Perobekan. penyerbuan di hotel di Surabaya itu ya putus bendera Belanda dirobek. Oh, oke. Tadi siapa yang jawab? Nggak kelihatan saya. Angkat tangan, diulangin lagi. Ya, Nur Fitriana. Yang ranking 1 ini jawab terus Nur Fitriana. Siapa Nur Fitriana? Ulangi lagi tadi. Peristiwa perobekan bendera Belanda di salah satu hotel di Surabaya. Itu puncaknya ya. Nah, peristiwa 10 November itu saat masyarakat Surabaya melakukan perlawanan kepada penjajah di mana mereka tidak mau menuruti ultimatum yang diberikan oleh penjajah, kemudian di mana pada puncaknya adalah merobek apa itu namanya bendera Belanda itu sebagai bentuk perwujudan kita mempertahankan kedaulatan kita. Sebenarnya setelah kita merdeka sampai hari ini itu tugas kita sama, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Di mana dengan kata lain kita sekarang masuk dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa kita sendiri. Tapi apa sih sebenarnya kedaulatan itu? Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini siapa yang memegang? Siapa yang memegang kekuasaan di negara kita? Mana sih ini? Siapa yang memegang kekuasaan di negara kita? Aisyah Nailil. Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di negara kita? Kekuasaan tertinggi di negara UUD. Ya, Bu. UUD itu berarti aturan yang mengaturnya. Yang memegang rakyat atau presiden? Presiden. Presiden atau rakyat? Jadi kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat itu siapa? Presiden beserta seluruh jajarannya yang diatur dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, pengertian kedaulatan sendiri dalam hukum konstitusi dan internasional terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Nah, apa yang dilakukan Presiden Jokowi tadi dengan dia menyatakan perpanjangan PPKM dan lain sebagainya itu merupakan perwujudan dari salah satu kekuasaan negara untuk mengatur negaranya sendiri. Mungkin di Indonesia bisa saja seperti hari ini kita PPKM. Mungkin bisa saja seperti di negara lain yang memberlakukan lockdown, orangnya benar-benar nggak boleh keluar. Kalau kita kan masih bisa keluar untuk kepentingan tertentu. Nah, itu semua tergantung sama negaranya masing-masing. Hal itulah yang disebut dengan kedaulatan. Kedaulatan sendiri itu memiliki 4 sifat. Yang pertama, permanen. Permanen itu artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Ketika misalnya Indonesia, selama namanya tetap Indonesia, selama ada Indonesia, maka kedaulatan itu tetap ada. Kemudian asli. Asli artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan kita asalnya dari mana anak-anak tadi? Dari undang-undang apa dari rakyat? Auyaksa. Kedaulatan kita asalnya dari undang-undang atau dari rakyat?
Undang-undang. Ini kan kemarin saya sudah membagikan LKPD kan? Nah, silakan semua LKPD-nya dibuka. Habis ini silakan kalian bergabung di breakout room yang sudah di breakout room berdasarkan anggota kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Silakan nanti didiskusikan di situ. Nanti saya kasih waktu 20 menit. Kalau sudah selesai, nanti kalian bisa keluar, kita keluar dari breakout room, kemudian nanti kita tinggal presentasi saja. Sampai dari sini paham anak-anak tugasnya? Masih ingat kan kelompoknya siapa saja? Ingat, Bu. Masih ingat ya? Kelompok 1 kemarin siapa saja anak-anak? Saya siapa ini? Saya kok gak kelihatan nih mukanya. Yang jawab saya, ya. Wesa, kelompok berapa Wesa? Kelompok 1. Kelompok 1. Sebelumnya saya stop share dulu ya. Nah, saya buka dulu untuk breakout. Anak-anak silakan habis ini kalian semua join ke breakout room masing-masing ya. Saya open all room-nya dulu. Kelompok 4 didiskusikan ya. Iya, Bu. Kelompok berapa ini? Silakan dikerjakan. Yaitu Elinsia dan Dinakila akan mempresentasikan hasil diskusi. Tentang teori kedaulatan hukum. Merasa dirinya adalah apa itu titisan Tuhan, sehingga menyamakan dirinya dengan Tuhan, sehingga apa itu kekuasaan tertinggi di mana di negara kita sebenarnya dipegang oleh rakyat dan pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga-lembaga negara, diantaranya adalah lembaga perwakilan rakyat. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai bentuk-bentuk kedaulatan. Ada 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya kekuasaan negara untuk mengatur ke dalam negara itu sendiri. Kemudian kedaulatan ke luar berarti kekuasaan negara untuk berhubungan atau bekerjasama dengan negara lain. Kemudian ada 5 teori kedaulatan. Yang pertama teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Nah, kira-kira nih, apa sih manfaat yang kalian dapat hari ini? Kita refleksi dulu. Silakan diangkat tangannya. Ada yang bisa membantu saya? Apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Memahami berbagai macam teori kedaulatan beserta penjelasannya. Itu tadi yang ngomong siapa ya? Kak, kelihatan saya ini ya. Nur Ana. Baik. Jadi hari ini kita dapat belajar mengenai teori kedaulatan. Baik anak-anak, apa itu namanya? Setelah pembelajaran hari ini, nanti silakan dikerjakan evaluasinya. Sudah saya share linknya di Google. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk dan prinsip kedaulatan. Kemudian, tapi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan syukur bersama-sama. Silakan semuanya dibuka mikrofonnya, kita sama-sama bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup, saya minta tolong sama Wesa untuk silakan disiapkan berdoa dulu. Persiapan berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai.